Shalom, apa kabar? Nama saya Joy. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah mengalami situasi di mana ada orang yang terdekat, lah kiranya kawan kah, keluarga kah, family resident, tiba-tiba saja menjauhkan diri dari kita, sendiri yang menyendiri begitu, sebab dia ada masalah. Sebagai dalam kelompok lah, contohnya keluarga ataupun kawan, memang kita mau orang yang ada masalah tuh kasih tahu kita masalah dia kan, sebab kejujuran itu sangat penting Mbak. Tapi ada orang yang bila dia ada masalah dia menjauhkan diri, dan itu membuat kita rasa tidak selesa, kita rasa tuh orang menjengkelkan. Sebenarnya saya pun actually saya tidak suka orang yang punya gaya begitu. Bila saya jumpa orang begitu terus saya merasa kenapa banyak orang nih, dia tuh macam yang menjengkelkan. Tapi saya sendiri pun pernah jadi juga orang begitu, yang bila ada masalah terus saya diam-diam, terus saya jadi bad mood, terus bila orang bercakap dengan saya pun apa tuh, terus selalu saya pakai earphone sumbat telinga bila orang bercakap. Saya tahu orang pun sakit hati dengan gaya saya, tapi sorry lah, itu adalah dimana kita mengalami keadaan sakit hati yang melampau. Oke. So kenapa orang tuh begitu? Actually ada sebab dia kenapa bila dia ada masalah dia menjauhkan diri. Sebab dia ialah setiap kali dia meluah masalah dia dengan orang tidak mau mendengar, malah orang mungkin akan kritik dia. Memanglah kita semua mengalami hal yang sama, bahkan saya hanya berkongsi sejak pengalaman saya. Ya, bila kita sudah meluah, kita harapkan perhatian, kita harapkan disembuhkan, ataupun kita mau mengalami kasih daripada orang, Mbak. Tapi kita tidak dapat apa yang kita mau, malah tambah sakit lagi hati kita tuh. Itulah kenapa orang terus ada dia punya pemikiran kan, apalah, saya rasa tiap payah pun saya kasih tahu masalah saya begitu, dengannya senyuman dia begini, tapi dalam hati dia kan saya mau menangis, tahan menangis. Begitulah yang saya rasa sebelumnya, dan mungkin akan berlarutan, tapi semua itu akan ada penyelesaian juga. Hati saya sanggup lagi saya simpan ini sakit hati sendiri, sanggup lagi daripada bila saya kasih tahu orang tidak mau layan, macam yang orang tidak mau mendengar apa yang kita cakap begitu. Itulah kenapa ada orang yang dia ada masalah dia diam-diam, terus di sana lah ada begaduh kah, ada macam yang perang dingin begitu ya. Jadi usually masalah itu kan kita boleh hadapi tuh. Bila kita jumpa orang yang begitu, kita sendiri memang sakit hati, masing-masing perlu memahami, tapi memang sangat penting untuk kita saling mendoakan. So ya, jadi bila kita mengalami masalah itu, bila kita jumpa orang yang begitu, sebaiknya memang kita perlu berbincang lah dengan sesama keluarga kah, kawan kah, bagaimana macamnya mau menyelesaikan masalah itu. Tapi sebaiknya kita doakanlah juga orang begitu. Bila saya jumpa orang begitu kan, ataupun saya sendiri mengalami hal yang menyakitkan itu kan, terus saya terpikir, kasihan orang yang rasa diri itu dipinggirkan. Macamnya sangat kita perlu mendoakan orang lah, sebab sebenarnya orang yang tidak mau kasih tahu masalah dia tuh ada keegoan di dalam diri dia. Saya sendiri pun begitulah, macamnya bila dia rasa diri dia tidak didengari oleh manusia, dia rasa macam kadang-kadang dia rasa macam Tuhan pun tidak mendengar dia. Tapi syukurlah kalau ada orang yang tetap menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Itu baiklah, sebab hanya Tuhan yang menyembuhkan kita punya luka dalam hati kita, dalam batin kita begitu. Jadi thank you for listening to my opinion.
Saya harap kamu pun ada cadangan ataupun pendapat lah tentang masalah sedemikian. Kamu kritik saja kalau kamu merasa tidak selesa dengan saya punya statement, saya punya perkataan. Dan kalau kamu rasa baik untuk dikongsi, silakan kongsi. Feel free to share, comment, and subscribe. Thank you.